Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak peduli jika pekerjaan yang dilakukannya tidak halal atau melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalaninya selama bisa memenuhi kebutuhan perut. Mereka sudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Manusia terus mencari kekayaan tanpa memperdulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat kita miris, yaitu cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki. Tak banyak yang mampu peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan. Yang pertama, zina. Miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Mereka berdalih dengan susahnya mendapat pekerjaan, akhirnya melakukan perzinaan untuk mendapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dikutip dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW, apabila seorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Beberapa contohnya ketika masuk sekolah, universitas ataupun pekerjaan, orang rela membayarkan sejumlah uang agar mereka dapat diterima. Ini sudah termasuk praktik suap menyuap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Dan yang ketiga, riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut. Suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akan berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan hukum riba adalah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275.
Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW melaknat makan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Ia berkata mereka itu sama saja. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok harta kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah dan berserah diri padanya. Insya Allah petunjuk akan datang dan kita akan diberi rizki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.